tipe-tipe penikmat artifisial. Menurut catatan saya ada 4. Semoga kita termasuk yang pertama. Jangan sampai yang terakhir. Ada orang itu berhadapan dengan kecanggihan teknologi, termasuk yang memanfaatkan. Memanfaatkan itu berarti kita ambil, kita gunakan sejauh membantu, memudahkan, memenuhi kebutuhan kita. Ini namanya level memanfaatkan. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua ini tidak salah. Tapi kalau overdosis problem. Ya memang menyenangkan main-main dengan artificial intelligence. Tapi jangan hanya untuk senang-senang saja. Kalau kita terjebak di enjoyment hanya untuk senang-senang, ya pada gilirannya akan muncul problem-problem tadi. Maka senang teknologi boleh, tapi senang-senang saja dengan teknologi perlu kita kritisi. Asik loh Pak, enak loh Pak. Nah, itu kita pikir lagi deh. Apa hanya untuk asik-asikan itu? Hanya untuk seneng-senengan itu? Alah Pak, ini buat seneng-seneng saja, buat rame-ramean saja kok Pak. Nah, kita sering begitu. Komentar, oh ini ada yang komentar serem ini Pak, maki-maki. Biar tambah panas tak tambahi komen yang lebih itu lagi Pak. Nah, kan sekarang banyak yang iseng-iseng gitu. Nah, itu untuk seneng-seneng. Nah, akan ada efeknya pasti. Maka hati-hati dengan bersenang-senang saja. Alah Pak, jangan terlalu serius lah wong ini untuk senang-senang. Iya, boleh bersenang-senang, tapi ya harus tahu kapan titik berhentinya, biar tidak muncul masalah baru. Yang lebih masalah lagi kalau kita terobsesi. Terobsesi itu bisa oleh teknologinya, bisa oleh fungsinya. Bukan manfaatnya. Dia berfungsi, tapi manfaat tidak fungsi itu untuk kita. Itu kalau orang yang terobsesi tidak lihat manfaatnya untuk kita, tapi fungsinya. Kayak orang tadi, pokoknya saya harus dapat teknologi terbaru. Apa memang butuh? Tidak tahu. Saya harus beli kulkas yang terbaru. Buat apa? Biar up to date Pak. Lah di tempatmu belum ada listrik. Yang penting terbaru. Nah, ini kan terobsesi oleh teknologinya tapi tidak realistis, tidak melihat manfaatnya untuk dirinya. Saya nyari HP yang bisa moto, bisa internetan, bisa macam-macam. Ternyata ya dipakainya hanya untuk SMS-an misalnya. Kayak Simba saya di kampung kan itu, kalau dikasih HP paling baru mereka tidak mau. Kenapa? Tidak bisa. Bisanya yang HP edisi paling lama yang hanya untuk telepon saja. Nah, bagi saya mereka lebih realistis daripada kita. Kita kadang-kadang nyari HP yang ada ininya, ada itunya, tapi ya tidak pernah disentuh sama sekali fasilitas-fasilitas itu. Sekarang Google itu ada apa misalnya yang asistennya yang bisa kita tanya macam-macam. Itu maunya Google kan manfaat biar kita lebih mudah nyari sesuatu. Tapi kan kita lebih banyak iseng. Ya kan? Kita pakai guyon-guyon kayak sana. Wahai Google, aku cakep ndak? Misalnya gitu. Halo Google kan. Mau ndak jadi pacarku? Kan gitu-gitu. Saya lihat di anu itu. Ya itu sesuatu yang bisa sangat bermanfaat, tapi kita pakai seneng-senengnya saja dan kita terobsesi ke sana terus. Obsesi itu biasanya jatuhnya ke pemilikan. Apalagi kalau kita sudah jatuh terdominasi. Terdominasi itu berarti kita kalah sudah. Kitalah yang dikontrol oleh teknologi kita, bukan kita yang mengontrolnya. Nah, ini coba nanti bahan evaluasi ya, muhasabah. Kira-kira konsumsi teknologiku itu ada di titik mana? Termasuk yang artificial intelligence tadi. Aku ini orang yang memanfaatkan teknologi
atau bersenang-senang saja dengan teknologi, atau terobsesi, atau terdominasi sudah. Nah, kalau ada yang ingin menganalisis, ini analisis respon. Teman-teman, responnya apa sih terhadap teknologi, gadget, AI kita? Ada orang yang responnya pasrah saja. Sudahlah Pak, mengalir saja, ikuti saja, memang zamannya begini. Nggak usah repot-repot melawan arus lah Pak, diikuti situasi zamannya, pasrah. Orang yang pasrah seperti ini namanya orang yang fatalistik. Orang yang fatalistik dia termasuk orang yang tadi ditelan, dihegemoni, didominasi nantinya oleh teknologi. Orang pasrah itu kan orang tidak ngapa-ngapain. Nah, nanti ada gaya kedua. Kalau gaya kedua ini belajar, adaptasi. Kemarin saya tidak bisa pakai Zoom untuk kuliah, sekarang saya bisa Pak, pelan-pelan akhirnya saya ngerti. Saya mencari caranya, sekarang saya paham. Nah, ini behaviorisme namanya, orang yang behavioristik. Setiap ada perkembangan baru dia belajar untuk mampu beradaptasi, biar tidak ketinggalan zaman, biar mampu tadi memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, ada orang yang mampu ngontrol dirinya. Saya tahu Pak, teknologi ini ada baiknya, ada buruknya. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil baiknya saja, yang buruknya saya hindari. Gaya seperti ini gaya orang yang dualistik. Ngerti manusia itu ada potensi positif negatifnya. Dia berjuang agar yang positif yang menang. Ini gaya yang ketiga. Ada gaya yang keempat, yaitu gaya humanistik. Gaya humanistik ini orang-orang yang mempertahankan kemanusiaannya, nilai-nilai fitrahnya. Iya, saya gunakan teknologi, tapi saya tidak akan melepas nilai-nilai yang aku pegangi selama ini. Nah, ini orang humanis. Meskipun eranya post-humanisme, dia tetap ingin mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang diyakini. Ini namanya kelompok humanistik. Ada lagi lebih jauh dari humanistik, namanya konstruktivistik. Konstruktivistik itu orang yang mampu memberi makna baru yang positif terhadap perkembangan. Oh, mumpung ada HP, saya manfaatkan HP ini untuk biar anak-anak ngajinya lebih fasih untuk program tajwid. Oh, dia punya ide baru banyak, menempelkan makna yang positif untuk teknologi. Ini namanya orang konstruktivis. Dia tahu cara memanfaatkan atau menemukan manfaat baru yang konstruktif, yang positif. Ini gaya konstruktivisme. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, terus yang ideal yang mana? Bagi saya, yang saya urutkan itu ideal semua. Jadi, diawali dari penerimaan. Penerimaan itu sisi fatalisnya. Oh iya sih, memang sekarang perkembangan zamannya begitu. Oh iya, memang situasinya memang seperti itu. Sekarang kalau tidak pegang HP, tidak bisa komunikasi. Sekarang kalau tidak WA-an, tidak bisa kita memberi kabar misalnya. Ini mengikuti arus, tidak masalah, memang zamannya begitu. Tetap kita harus up to date. Kemudian setelah itu belajar. Belajar itu tekniknya, fungsinya, caranya, gimana pasnya, positif negatifnya apa. Setelah belajar, kita bisa mengendalikan diri. Oh, berarti yang ini positif, yang itu negatif. Aku harus di yang positif, jangan yang di negatif. Kemudian pertahankan
sisi-sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan religius spiritual kita pegangi. Dan kreatif, kita kembangkan makna-makna baru yang itu memanfaatkan teknologi yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi menurut saya ini urutan. Orang memang harus menerima situasi tapi tidak menyerah begitu saja. Orang harus mengalir tapi tidak tenggelam. Angeli ananging ora keli. Seperti dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi makna ngeli ananging ora keli itu adalah rangkaian dari perspektif fatalistik, behavioristik, dualistik, humanistik, dan puncaknya konstruktivistik. Inilah makna filosofis dari satu kalimat pendek dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya tadi saya bilang yuk kapan-kapan kita perdalam ya. Dawuhnya tokoh-tokoh besar kita, panutan-panutan kita itu kalau direnungi akan luar biasa makna-makna dalamnya. Baik, terakhir. The coming era of artificial intelligence will not be the era of war, but the era of deep compassion, non-violence, and love. Era yang akan datang, era artificial intelligence, semoga bukan era perang, tapi era kasih sayang yang mendalam tanpa kekerasan dan era cinta. Katanya Amit Ray tadi ya, ahli compassionate artificial intelligence. Ya, artificial intelligence memang situasi zamannya begitu, tapi semoga kita kembangkan teknologi AI itu dengan tidak menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan kita, khususnya kita jadikan kecerdasan buatan itu sebagai dasar untuk membangun hidup yang penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, dan didasari cinta. Idealnya begitu. Tetaplah posisikan yang semula alat untuk memudahkan hidup kita tetap sebagai alat. Jangan kita melupakan nilai-nilai hidup kita. Dengan alat tadi semoga ideal-ideal nilai hidup kita lebih mudah tercapai, lebih cepat, lebih efisien tercapai, tidak malah sebaliknya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kalau memang malah menghancurkan itu namanya bunuh diri. Jadi ini yang tadi saya sebut, yuk tetap eling lan waspada. Tetap eling itu kesadaran vertikal, waspada itu kesadaran horizontal. Kesadaran bahwa kita ini hambanya Allah, khalifahnya yang nanti akan bertanggung jawab kepadanya. Kesadaran selalu diawasi olehnya, ini namanya kesadaran eling. Waspada itu kesadaran hidup horizontal, berhadapan dengan sesama, berhadapan dengan semesta, harus waspada, hati-hati jangan sembrono.